Shalom semuanya, saya akan membawakan sharing singkat firman Tuhan dengan judul Inisiatif Yesus. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus sendiri yang menjadi sumber inspirasi kita semua. Sebuah kisah Tuhan Yesus bersama dengan Sakeus di kitab Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kitab Lukas ini adalah kitab pertama yang ditulis oleh Lukas sendiri. Lukas adalah seorang petobat Yunani, satu-satunya orang bukan Yahudi yang menulis sebuah kitab di dalam Alkitab. Dari surat-surat Paulus kita mengetahui bahwa Lukas adalah seorang tabib dan seorang teman sekerja Paulus yang setia. Kisah ini terjadi di sebuah kota yaitu Yeriko. Mari kita baca Lukas 19 ayat 1. Dikatakan begini, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Hal yang pertama yang kita mau belajar, yang menjadi inspirasi kita hari ini, yaitu terus berjalan, tidak diam saja. Tuhan Yesus tidak diam saja menunggu. Tuhan Yesus aktif berjalan, merupakan sebuah kata kerja. Yesus berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, mengajar, mengadakan mujizat, mengusir setan, membangkitkan orang mati, dan tujuannya supaya untuk keselamatan jiwa-jiwa manusia, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Berapa banyak yang dari kita kadang lupa untuk mempunyai inisiatif terus berjalan, melakukan tugas penginjilan seperti Kristus, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Jangan takut, kita ini kalau sudah milik Allah, menjadi utusan Allah, ada Roh Kudus yang selalu menyertai dan menolong kita. Dan di saat kita berjalan, kita bisa melihat bahwa Yesus bertemu dengan banyak orang, bahkan Yesus bertemu dengan Sakeus. Bila kita diam saja, kita nggak akan ketemu sama siapa-siapa. Bisa-bisa ketemunya dengan hal-hal yang menakutkan, mengerikan, gak penting, bahkan yang boten-boten. Bagaimana kita mengaplikasikan? Yaitu dengan terus berjalan, tidak diam saja. Belajar dari inisiatif Yesus. Kita baca lagi di Lukas 19 ayat 2. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, apa yang saudara lihat? Apa yang Tuhan Yesus lihat? Ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dan saudara, poin yang nomor 2, kita bisa melihat inisiatif Yesus kedua yang kita bisa belajar hari ini, yaitu memperhatikan, tidak mengabaikan. Dikatakan di saat ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun. Kadang kita sudah berjalan tetapi lupa untuk memperhatikan, bahkan cenderung mengabaikan. Lihat, seperti Yesus melihat ke atas, dia melihat Sakeus. Tuhan Yesus enggak memperhatikan cuma sekelompok orang saja. Tuhan Yesus peduli kepada semua orang. Meskipun Sakeus dibenci banyak orang, dia seorang yang suka mencari keuntungan, yaitu seorang pemungut cukai, tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihi dan tidak mengabaikannya. Tuhan Yesus memperhatikan dan mempunyai empati, kasih, selalu mempunyai sebuah objek. Bukan hanya kepada banyak orang, tapi satu orang seperti Sakeus tidak luput dari perhatiannya. Apa yang menjadi aplikasi kita dalam kehidupan hari ini? Yaitu jangan pilih-pilih dalam menginjil, tapi mulai memperhatikan sekeliling kita dan jangan mengabaikan. Kita baca di Lukas 19 ayat 5. Sekali lagi ya. Dikatakan kalau ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kata-kata sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kita belajar hal yang ketiga, yaitu maju duluan, tidak menunggu. Jangan menunggu diundang atau menunggu mereka yang
tidak maju, tapi kita harus terus maju. Kita yang mempunyai inisiatif maju duluan. Kita bisa duluan datang kepada mereka, mengajak makan, mengajak sepedaan, mendoakan mereka terlebih dahulu sebelum mereka datang kepada kita. Bagaimana cara kita mengaplikasikannya? Jangan tunggu, doakan teman-teman, saudara-saudara yang kita kenal maupun belum kita kenal. Mulai berbicara, bisa kepada penjual sayur, teman nge-gym, orang sebangku yang duduk di sebelah sewaktu kita melakukan sebuah perjalanan. Bisa siapa saja, mulai maju duluan, tidak menunggu. Dan kita semua melihat ya, inisiatif Yesus ini membuahkan hasil, yaitu keselamatan dan perubahan dari Sakeus. Di ayat 8 dikatakan bahwa Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Ada perubahan hidup. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Jadi di saat inisiatif Kristus, inisiatif Yesus memberikan keselamatan, saya berdoa supaya inisiatif Kristus bisa menjadi sumber inspirasi kita dalam memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Terus berjalan, tidak diam saja, memperhatikan, tidak mengabaikan, maju duluan, tidak menunggu. Tuhan Yesus memberkati.